Bu Juju, apakah sudah hadir? Ya, Pak Kohar. Oh, ada ya. Ini, Nggak kelihatan batang hidungnya, Bu. oke nggak? Ini takutnya hilang lagi kayak tadi. Oh, di Lempar lagi hiding ke ya. ya. Ya, kita Takut nunggu lempar lagi Ibu ya. Kapten. Ibu Kapten, Ibu In. Piye kabare, Bu In? Halo, Bu In. Bisa mendengar suara? Di mute, Bu In, di mute. Nggak kedengaran suara Bu In. Nah, Udah ada suara mah, tapi layarnya nih masih hitam. belum maksimal ini, maksudnya gitu zoomnya. Bu Juju, Ya, Pak Kohar. siap dieksekusi. Kata. Hmm, Bu In, Aku sih. Ya, siap, siap. Udah ayo siap. lambat kayaknya ini Ya, sinyal. karena sinyal Bu ya. Ya, mangga. Karena di sini saya Ya, mau didampingi ngambil dari sama mana? ibu-ibu penggerak, jadi silakan saya serahkan kepada ibu penggerak. Oh iya, sinyalnya nih Pak Kohar nih. Saya Hmm, Nah, kita ya turun. ini Bu ya, kita membuat kasus, terserah mau kasus yang ada, lebih bagus sih kasus yang ada, yang pernah dialami gitu supaya lebih bermakna gitu Bu ya katanya, Tapi kata Bu Jujur teh mah. layarnya nggak kelihatan satu pun. Kalau iya, Ibu sinyal suara itu kayaknya, Bu. Iya, sinyalnya tuh. Hah? saya Suaranya kedengeran ya Pak Kohar ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Ibu tutup dulu aja yang di main room. Yang di main room ditutup aja Bu, supaya kita fokus di sini. Supaya Pak Didin ngintip gitu di main room. Ditutup di main room dulu aja, takutnya berpengaruh. Oke. terus kita mau bahas kasus apa, Pak Kohar? Pak Kohar pernah Terserah. ngalamin apa? Ya. Pernah ngalamin apa, Pak Kohar? Banyak Bu. Ya. Iya, betul. Sinyalnya, Bu. Saya coba buat presentasinya dulu ya. Biar nanti kita share bareng-bareng. Pak udah bikin Pak Kohar Belum, silakan belum, belum, share Bu, screen. belum. Belum, maksudnya saya Iya. buka ini dulu slide. Nanti kita bikin apanya? Bikin studi kasusnya bareng-bareng aja. Nanti saya share di sini. Oke. Saya share screen ya, biar kita diskusi bareng-bareng aja. Dari pengalaman Pak Kohar juga nggak apa-apa. Pak Kohar mah jam terbangnya udah
luas. Nih Bu, kita bikin aja ya studi kasusnya. Boleh. Oke. Buin kelihatan nggak? Buin kelihatan? Udah? Ya, Bu udah Juju kelihatan. kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang gimana kalau kita sepakati dulu kira-kira temanya atau kasusnya mau di sekolah apa di luar sekolah gitu. Di sekolah aja lah. Sekolah aja ya. Oke. Iya. Oke. Saya ini Bu ada tersirat kasusnya gimana kalau kita ambil kasus LSM yang sering ke sekolah gimana? LSM. Takut saya sama LSM, Pak. Jangan LSM begitu, serem. Kabur kalau ada LSM. Ya kan ini mah hanya ini aja Bu, kan nggak mesti diterbitkan di media juga gitu kan. Tapi kalau punya ide yang lain silakan. Ini mah saya bukan pengalaman, ini mah ada Boleh. sekolah ya. Kalau mau dipakai enggak pun enggak apa-apa ya Pak Kohar. Ya. Ini mah hanya sumbang saran aja saya mungkin ya. Kalau di saya itu pernah ada kejadian, kan ada acara study tour tuh, uangnya udah dikumpulin, tiba-tiba datang surat dari dinas pendidikan itu ada larangan untuk tidak berangkat. Oh iya, Nah, seperti itu Bu ya. Sedangkan si uang itu udah dipakai DP mobil sama keperluan untuk pemberangkatan. Nah, akhirnya ditunda. Jadi berangkatnya itu di tahun berikutnya, anaknya udah masuk SD itu baru berangkat. Masuk kasus enggak kayak gitu? Kalau menurut saya sih masuk itu Bu. Jadi ini si bendahara untuk pegang yang pegang uangnya itu tidak bilang dulu ke kepala sekolahnya kalau si uang yang dari orang tua murid itu dipakai bayar DP mobil KCU sama bayar DP tiket itu Pak. Iya. Boleh. Aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Dari Bu Juju dulu deh, mana yang lebih menarik? Boleh Bu Juju, topiknya ada, silakan boleh. Nanti kita saring aja, kira-kira yang mana yang lebih tepat gitu. Bu Juju ada? Sebenarnya banyak sih Pak Kohar, cuma banyak, benar. Tadi seperti Pak Kohar bilang banyak ya kasus mah ya. Boleh sampaikan. Seperti contoh misalkan di awal akhir tahun ya, biasanya kan kita kan pada saat akan pembagian rapot kita kan sudah mengumpulkan nih nilai rapot ya. Terus ada berapa siswa, misalkan contoh di kelas saya gitu ya, yang menurut saya itu tidak sampai pada target UKM ya Pak ya. Sementara dilema kalau di daerah saya nih kan ya di daerah gunung kan karena anak itu kan ada yang jarang masuk juga gitu ya. Nah, ketika saat pembagian rapot kita dilema Pak sebagai guru. Nah, ini ketika misalkan kita menaikkan anak tersebut, nanti orang tua yang lain pasti kok bisa naik sih si anak itu sementara kan jarang masuk gitu ya. Iya Pak, ada dilema seperti itu. Terus selain salah satunya misalkan anak itu ketercapaian nilainya di bawah KKM ya, itu ada dilema seperti itu juga. Yang tadi karena jarang masuk kok bisa naik sih. Kadang kan masyarakat di kita walaupun katakanlah masyarakatnya di gunung gitu ya, tapi kan mereka sebetulnya memperhatikan gitu kan dengan perkembangan sekolah kok anak pun apalagi kalau dengan adanya media grup WhatsApp gitu kan ya di saya kan udah sampai seperti itu kan memantau gitu Pak. Nah itu ada dilema seperti itu juga gitu. Iya. Boleh Bu, kita angkat aja dua tema ini, dua studi kasus ini. Kira-kira nanti kita cari yang mana yang lebih lengkap mengenai checklist itu tadi. Maaf Pak Kohar, yang tadi Pak Kohar mau diangkat kasusnya seperti apa? Iya Pak Kohar juga yang mana? Yang USM tadi. Yang punya Pak Kohar yang tadi Pak Kohar mau diangkat kasusnya yang mana? Oh iya. Tadinya gini.
Ya, biasanya kan kalau ada LSM gitu kan Bu, ketika dia datang gitu kan. Nah, ketika beliau datang itu kan kebanyakan ya awalnya memang mencari informasi tentang sekolah. Akan tetapi ketika dia pulang harus dikasih jajan gitu kan untuk ongkos bensin. Sementara kalau melihat dari rule-nya seharusnya kan jangan, akan tetapi karena ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, akhirnya ketika datang setidaknya uang bensin itu harus dikasih gitu kan. Itu kalau saya sebenarnya tadinya. Bagus juga ya Pak Kohar ya. Rata-rata seperti itu Pak ya, minta uang bensin ya Pak. Rata-rata sih. Bukan rahasia lagi. Ya. Soalnya nggak mau pulang kalau nggak dikasih amplop LSM-nya. Iya. Kita ambil punya Bu Iin sama Bu Juju dulu aja. Tapi yang Pak Kohar menarik Pak Kohar. Belum ada yang tapi takut. Takut saya. Kan calon kepala sekolah harus jangan takut Ibu Iin. Bukan. Udah kita cari aman aja lah. Nah, ya saya juga ada nih kakak hampir sama-sama Bu Juju sih mengenai nilai saya juga. Mengenai nilai bingung gitu kan sama siswa yang baca aja dia nggak bisa. Gimana mau naik kelas gitu kan, diambilnya dari mana gitu. Terkadang di situ juga ada dilema gitu. Itu SMP Pak? SMP Bu masih ada. Belum bisa baca. Masa sih Pak? Yang salah dulu SD ya. Masih ada Bu, masih ada. Kadang suka bingung gitu. Ditaekeun kumaha, ditaekeun kumaha, bingung. Taekeun we Pak ngarah buru-buru keluar. Itu tadi kalau kata Bu Juju maca gitu bisa pira aku ditaekeun kan, kadang di situ kita juga melihat orang lain ada tanggapan, ada yang kritis gitu kan. Udah bagus kita... itu sama berarti ya Pak Kohar sama Bu Juju sama kasusnya berarti kasus itu aja nilai. Nah. Yang nilai dulu ya. Iya. Kelihatan nggak persentase ini saya, Bu? Selain saya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Silakan Ibu Juju, kalimatnya dipaparkan biar saya yang ngetik. Bu Juju? Ya. Ini kasus siapa nih? Kasus saya? Ya. Iya. Kan sama kasus Pak Kohar juga. Coba ya di ini loh. Pada akhir tahun pelajaran. Pada akhir tahun pelajaran. Koma. Koma. Ya. Sekolah mengadakan rapat. Kenaikan kelas. Ya. Terus, Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas. Dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran.
Ya. Tapi ini di SD Pak Kohar ya? Kalau di SMP ada BK juga ya? Enggak. Ada guru BK ya? Ada. Eh? Ada. Mau dimasukkan guru BK-nya di situ? Masukkan. Masukkan aja ya, berarti pertemuan dengan wali kelas, guru BK gitu ya? Dan semua dewan guru ya? Gimana Bu Juju, boleh diulang? Bentar. Mengadakan pertemuan dengan wali kelas, guru BK, di atas Pak Kohar. Nyambung yang atas tuh. Kepala sekolah, yang atas, kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas. Di Guru sini BK, ya guru BK. Dan guru BK. Guru BK dan semua dewan guru. Untuk membahas itu. Iya, untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun. 1 tahun pelajaran ya? 1 tahun pelajaran titik berarti ya? Iya, titik. Terus kriteria kenaikan kelas. Yang harus dilaporkan oleh masing-masing wali kelas meliputi data afektif dari guru BK dan informasi pembelajaran dari guru. Dari apa ini? Dari wali kelas ya? Dari guru dan informasi pembelajaran dari wali kelas gitu Pak Kohar ya? Dulu coba. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan oleh masing-masing wali kelas meliputi data afektif, meliputi data afektif dari guru BK dan informasi pembelajaran dari guru. Oh ya, dari guru ya udah. Dari guru titik. Guru pelajaran mungkin ya? Ya udah. Iya. Terus kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan antara lain titik 2. Yang pertama di sini jumlah nilai. Ntar dulu. Antara lain jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Terus yang keduanya presentase kehadiran minimal 80% dari total hari efektif. Yang ketiganya ini, nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Sekarang yang keempatnya menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang kelimanya
telah mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Nah, itu jadi ada 5 kriteria ya. Iya. Terus lanjut ke bawah. Kepala sekolah meminta. Ntar dulu. Kepala sekolah minta Dan memerintahkan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai minimal KKM kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Titik. Ya. Ini alasan utamanya adalah dulu. Kita kecilin dulu. Alasan apa, Bu? Alasan utamanya adalah kekhawatiran bahwa siswa yang tidak naik kelas karena nilai di bawah KKM akan malu, putus sekolah, dan hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah serta mengundang teguran keras bagi sekolah. Titik, Bu. Titik. Oke, masih ada lagi? Namun banyak murid yang sebenarnya memiliki nilai di bawah KKM. Titik. Jika tetap dinaikkan dan diberikan nilai yang memenuhi standar KKM, hal ini akan menunjukkan seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan membuat penilaian yang dilakukan guru menjadi sia-sia, sehingga terjadi sistem tembak nilai.
Yang bisa merusak reputasi sekolah. Titik. Sudah, Bu? Udah. Oke, luar biasa, mantap ini. Bu In, kelihatan nggak? Kecil banget, Pak. Kecil ya? Nanti Kelihatan tapi tidak terbaca. ya nanti kode aja mungkin ya. Kecil banget. Kode aja ya? Iya, Pak, pakai Word aja Nah, mungkin. pakai Word aja ya supaya kelihatan. Saya copy dulu nih. Nah, kira-kira dari kasus ini termuat nggak di checklist yang tadi Pak Fasil kasih, Bu? Saya masukkan dulu kasusnya ya. Kasus 1. Oke. Saya stop presentasi dulu. Kelihatan? Jelas? Iya, Ibu-ibu? sip. Jelas? Jelas. Oh, oke. Nah, coba sekarang kita analisis ya, Bu. Iya. Analisis sesuai dengan checklist. Kita dulu. Analisis. Bu Juju. Iya. Yang bisa pertama disebutkan checklistnya itu apa iya. aja ya? Checklistnya. Kriterianya. Di sini yang pertama studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Oke, studi kasus mengandung kasus pilihan. Mengandung kasus pilihan. Enggak gitu. Studi kasus pilihan. Studi kasus pilihan. Kasus pilihan. Mengandung unsur dilema etika. Mengandung unsur dilema etika. Oke. Ya. Yang kedua apa, Bu? Yang keduanya memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Oke. Yang ketiga mana nih? Oh, nggak muat ya di sini. Saya kecilin aja dulu. Kegedean ini. Oke, yang ketiga apa, Bu? Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip
Dilema etika. Nah, etika. Oke. Yang keempat? Keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Yang kelima, ya, tar dulu Bu. Yang kelima gimana? memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Oke, yang keenam. Nah, tar dulu. Yang keenam boleh? Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Bingung saya mana tuh? 7. Yang ketujuh. Oke, apa Bu? Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan Ya, Bu Juju siap ya? ke forum. Nah, forum, oke. 8. Udah? Satu lagi 8. Oh, enggak. Oke, bentar Bu. Apa Bu? Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Udah? Sudah. Oke, ini kolam lagi. Kolam atasnya apa ya Bu? Judulnya itu judulnya. Kolam atasnya apa? Tugas. Nggak dikasih nomor, Pak. Oh, nggak ada. Oh, cuma checklist doang ya? Iya. Tugas. Ada dan tidak ada. Di sini. Iya. Checklistnya. Yang di kolom tadi. Ada dalam kurung A. Ada dalam kurung A besar. Tidak ada atau TA. Dalam kurung tidak ada. Oh gitu aja ya Bu? Oh, ya, untuk kolom yang di atas tadi tugas itu atasnya. Kolom yang tugas. Di sini apa nih? Tugas. Oh, tugas ya? Tugas. Tugas aja. Oh, tugas ya. Tugas. Oke, kalau udah segini kita tentuin sendiri atau gimana ini? Ya, kira-kira menurut kita gitu ya? Ada dan tidak ada aja gitu ya jawabannya. Ya. Nah, studi kasus pilihan ini mengandung unsur dilematik nggak kira-kira? Ada. Ada ya. Ada ya, jelas ya. Ada. Dilema etika, rasa keadilan lawan rasa Kasihan. Apa Bu?
Rasa keadilan. Rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Oh, rasa. Ditulisnya itu di sini nanti apa? Nanti di sini yang lain. Di memuat salah satu di sini ya. Memuat salah satu lanjut paradigma. dulu. Memuat salah satu paradigma dari 4 oh iya itu di situ. Rasa Mungkin di sini ya. keadilan lawan rasa di situ Pak. Ya. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. kasihan ya. Kasihan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip ya. Berpikir berbasis hasil akhir. Karena hanya memikirkan hasil akhir saja nilai tidak mementingkan proses pembelajarannya selama 1 tahun itu. And best thinking berarti ya. Iya. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Nah, ini memuat 9 langkah pengujian untuk menguji kesepakatan pengambilan keputusan. Iyalah Pak, ada. Karena kan paradigma sama prinsip itu kan itu 9 langkah pengambilan keputusan. Ya berkaitan sama nilai tadi ya yang apa? Ya. Nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan terhadap murid gitu. Jawabannya ada aja tuh gimana nih? Ada ya, ada. Ya, ada aja. Ada. Memuat hal yang menarik. Memuat hal yang menarik atau tak terduga yang menarik atau tak terduga studi kasus ini. Ini kalau nggak salah trilema disebutnya. Ada nggak kira-kira memuat hal-hal menarik atau tak terduga dalam menyelesaikan dilema itu. Dilema ya. Ada nggak kira-kira ya? Pasti ada mungkin ya. Ada ya. Ada ya. Ada sesuatu yang tidak masing-masing anggota yang telah disepakati bisa diselesaikan. Ada ya. Ini maksudnya apa nih? Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Maksudnya hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Apa ini penilaian pasil gitu ya? Iya itu apa itu ya maksudnya ya? Oke, mungkin kita mah hanya menyepakati paradigma apa yang diambil, prinsipnya, dan hasil pengujian yang telah disepakati oleh kita dalam menyelesaikan masalah ini apa. Mungkin ke situ kali ya. Jadi checklist ini untuk pasil gitu. Coba ke bawahnya Pak. Nah, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan dalam forum. Ya, ada. Ya Bu, gimana? Ada ya. Itu juga mungkin itu apa tuh yang poin itu mungkin hasil penugasan ini mungkin ini presentasi ini mungkin dikasih ke Pak Pasilnya sebelum
Sebelum tenggang waktu update mungkin ya. 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 Ada tidak ada. Nah, berarti ini kan checklist ini Ada gitu aja lah. Ada ya. Ada. Kemudian yang terakhir itu apa? Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Ya. Udah. Jadi kita ngambil studi kasusnya satu aja berarti ya, Ibu? Ya, satu aja. Betul. Tapi penjelasan untuk itu mungkin Pak Kohar yang tadi trilema itu ya, harus dijelaskan. Gimana, ya. Bu? Iya, takutnya diminta gitu kan? Iya. Coba dari Apa investigasi opsi trilemanya untuk kasus di atas itu? Bentar. Kalau seperti remedial atau mengumpulkan tugas untuk menambah nilai, bisa nggak Pak Kohar masuk nggak ke situ? Bisa, Bu. Ya, itu termasuk opsi trilema juga kan? Dilema. Nggak ujung-ujung dapat nilai tinggi aja gitu. Ya. Benar, Bu. Jadi ketika siswa Kayak anak-anak SMP itu kan disuruh bikin apa gitu atau premedial dan jadi ada upayanya untuk mencapai nilai yang bisa menaikkan nilai. Ya. Pertama kita menyepakati dulu ya. Studi kasus ini mengandung unsur dilema etika. Ya. Benar, Ibu? Iya. Ya. Nah, dilemanya apa? Pak Kohar. Ya. Buka WA. Oh. Buka WA. Ya. Berarti ini termasuknya berpikir berbasis rasa peduli ya. Care based thinking berarti. Bukan berdasarkan hasil akhir. Tapi kan biasanya bisa kali buat ini lebih dari satu bisa? Boleh, bisa. Iya ya. And best thinking. Oke. Ini membuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Memuat berarti ya, yang 9 itu? Iya. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kira-kira bertentangan nggak kira-kira, Bu? Ini. Bertentangan. Sangat bertentangan ya. Antara nilai asli dan nilai yang diberikan guru itu ya. Ya. Bertentangan nilai asli dengan nilai yang diharapkan gitu ya.
Siapa yang terlibat? Ada nggak yang terlibat di sini? Ya adalah itu kepala sekolah, guru, Kepala sekolah, guru, dan murid ya, Siswa, siswa juga. orang tua wali murid masyarakat juga. ya, orang tua. Ya, berarti ada ya. Oke, Iya. mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Apa faktanya di sini? Ya tadi itu beberapa murid Nilai memiliki nilai yang di bawah KKM ya. Nah, nilai ya, di bawah ya. KKM, Mulai di bawah KKM, terus terus remedialnya, hasil remedial, remedial ketidakhadiran yang melebihi atau batas tugas maksimal, ya. tugas. Itu fakta-faktanya ya, Bu. Iya ya. Kemudian kita ke langkah yang keempat, pengujian benar salah. Nah, ada nggak di sini dasar hukumnya? Uji legal disebutnya. Ada nggak Uji pelanggaran legal. hukum di sini? Nggak ada ya, nggak ada pelanggaran hukum di sini? Tidak. Enggak ada. Nggak ada, Bu ya. Enggak ada. Ini hanya rasa kasihan dari seorang guru. Terus Kan gini juga ada Pak nggak Kohar, uji itu standar anak bisa profesional? dinaikkan, itu kan bisa karena rajin, karena baik sikapnya di sekolah. Itu kan salah satu fakta juga ya. Iya, faktor yang mendukung ya. Iya. Kan kalau kita ada masukan dari guru yang lain kayak seperti guru BK gitu ya. Ya, Oh, anak ini rajin, misalkan anak ini apa namanya? Baik Sopan lah. santun, Iya. baik akhlaknya di sekolah. Enggak hanya lihat dari hasil nilai akhirnya. ya berarti untuk uji legal ini tidak ada unsur pelanggaran hukum, ibu-ibu Tidak ya? ada. Nggak ada ya? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti aman, Bu Juju. Sin LSM. Tenang, Mau keseret semua. mual. Tenang, LSM aman. Aman. Aduh, sararian Pak. Rahasia dijamin. Oke, tadi uji legal, uji profesional gimana nih? Ada nggak pelanggaran kode etik profesi? Kan seorang guru katanya harus profesional. Kode etik? Iyalah. Ada pelanggaran, ada. Ada nggak pelanggarannya di sini? Tidak ada pelanggaran di kode etik guru, karena itu kan Pelanggaran. berdasarkan enggak ujuk-ujuk dapat nilai kan. Anak juga mengalami proses dulu remedial, kemudian mungkin menerima tugas yang lain dari guru untuk memenuhi target nilai yang diinginkan itu. Ya, menurut Ibu Iin nggak ada pelanggaran ya mengenai seorang guru yang profesional gitu kan? Aman, Tapi aman kalau lagi Bu Juju. Ibu Juju gimana nih? Ada nggak pelanggarannya Bu Juju? Seorang guru gitu kan disebut tidak profesional gitu. Tadi ketika dia memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang sudah dia intinya nilai yang sudah dia rangkum, sudah dia ini itu tidak ada. Tapi menanggapi kasus ini Pak karena tadi itu guru disuruh sama kepala sekolah kan untuk si nilai itu harus nilai siswa itu semuanya harus di maksimal nyampe KKM gitu Pak. Sementara kan kenyataan di lapangan ada beberapa siswa kan yang nilainya tidak sampai KKM, tapi di sini kepala sekolahnya memberikan instruksi kepada semua guru agar muridnya itu semuanya di nilainya itu ada di nilai aman gitu, berada di KKM. Ya berarti menurut Ibu Juju ada pelanggaran kode etik di situ ya? Ada, iya ada. Oke. Sangat luar biasa ya. Karena ada pelanggaran kode etiknya karena instruksi dari kepala sekolahnya itu Pak. Kalau kita secara pribadi, secara guru yang memberikan nilai itu tidak ada memang hasil dari real dari lapangan gitu. Sementara ketika kita menanggapi ada instruksi dari pimpinan kita agar anak itu nilainya harus semua memenuhi KKM itu kan melanggar Pak ya. Ada pelanggaran di situ ya. Kalau begitu mungkin Bu Juju sebagai guru mungkin tahu lah ya karakter si siswa ya. Mungkin eta budak teh pulunganeunana pisannya punya. Cara asuh badan gitu kan, belajar teu daek gitunya. Arahanan ya Bu. Rasa berat hati guru itu ngasih nilai
lebih gitu ya. Iya. Tapi kadang kan anak bisa juga terbantu dari contoh di sekolah saya aja. Dia belum bisa baca ya pada saat kelas 5, cuma dia ketika dia dapat juara kayak semacam maraton gitu ya. Kan itu nilai plus buat dia ya. Nah, Jadi Iya. karunya itu kan kalau yang dibilang nilai dengan udah itu. merdeka. Berarti itu Iya. anak kelebihannya di situ, Bu Juju. Iya. Berarti gimana Pak Kohar? Berarti dua-duanya juga benar menurut saya mah, Bu. Karena dua-duanya memiliki sudut pandang ya berbeda, tapi ya sama sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya si anak itu punya prestasi lebih ya, apalagi sudah bisa membawa nama baik sekolah, ya Iya. ya nggak ada masalah. Adapun itu dia si anak itu misalnya kekurangan dalam membaca, itu bisa kerjasama dengan orang tua ya, bisa Ya, dibantu di rumah. Justru itu terkadang kan mungkin tugas seorang guru bagaimana caranya nih ngasih support buat anak, buat orang tua. Kamu udah punya kelebihan seperti ini. Bagaimana nih supaya kamu tuh biar cepet baca, gitu kan? Kalau menurut saya nih Pak Kohar, aduh, kayak besok bisa jangan sekelompok ya. Tidak sepaham dengan satu kelompok. ya memang terkadang dalam memberikan nilai kan kita nggak memberikan satu sudut pandang aja ya, nggak hanya Betul, pengetahuan gitu kan. Kadang betul. dari sikapnya juga orangnya pintar, tapi kalau sikapnya jelek sama jelek juga Nah, mungkin ya. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa aja dalam belajar, tapi sopan santunnya lebih baik, itu juga bisa dipertimbangkan juga gitu kan. Tapi dalam pengambilan nilai gitu kita harus ya, apa ya namanya, Objektif. adil gitu. adil, ya betul. Adil baik itu dari sikapnya, kedisiplinannya dan juga pengetahuannya mungkin ya. Oke, kita skip dulu aja yang profesional ya. Iya. Oke. Yang uji intuisi secara intuitif. Kira-kira kepala sekolah sudah benar belum nih Bapak Ibu? Ibu. Sudah benar belum kira-kira ini kepala sekolah untuk mengintrusikan manipulasi nilai? Ya, menurut saya mah ada benarnya juga sih, walaupun kadang merasa kita sebagai guru kadang merasa terpaksa ya mungkin ketika ada instruksi seperti itu. Cuma kita melihat tadi itu dari segi pemimpinan mungkin ya tadi itu melihat reputasi sekolah ketika misalkan ada anak yang sampai tidak naik kelas, itu kan akan jelek gitu nama sekolah gitu ya. Iya. Kalau pendapat saya ya, saya dilihat dulu dari usia anak. Kalau anak ini masih berada di bawah, di tingkat bawah, kelas bawah ya, mungkin anak ini benar-benar tidak bisa nulis, tidak bisa baca lah gitulah ya. Itu mungkin saja bisa tinggal kelas. Tapi kalau untuk sudah kelas atas, 4-5 itu disarankan untuk tidak tinggal kelas karena di situ ada mental ya. Iya. Anak udah punya rasa malu, kalau menurut saya. Tapi kalau masih di kelas bawah itu, kalau misalnya memang anak ini susah dan belum bisa apa-apa, boleh itu ditinggal kelas. Ya, untuk Oh, iya. pembelajaran juga. Terus ada waktu, terus si anak juga belum ada beban, ada rasa malu gitu loh, Pak. Oke. Kita kembali ke laptop. Tadi saya lupa untuk menulis ya, Bu. Paradigma dilema etika ini yang mana yang akan kita ambil? Yang tadi ya, Ibu Juju, yang mana lupa saya. rasa keadilan, rasa kasihan itu. Lawan rasa Keadilan, kasihan.
lawan rasa kasihan, itu ya. Kalau individu lawan masyarakat juga bisa, Bu. Individu lawan masyarakat. Iya, bisa juga sih ya, bisa. Individu guru Jadi kan kita melawan masyarakat. Masyarakat mah semuanya juga pengen naik iya, semua ya. jeli ya. Gimana individu Lawan lawan masyarakat. kelompok masyarakat berarti ya. Ya. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang juga bisa, Pak. Pendek, berarti ada semua ya. Karena Jang. Oke. Panjang. Oke. Yang kedua, prinsipnya nih. Prinsipnya, kira-kira prinsipnya apa nih prinsipnya? Tadi tuh ya. Berpikir berbasis rasa peduli. hasil akhir ya. Gimana Bu Juju? Berpikir berbasis rasa peduli gitu. Rasa peduli. Peduli kepada siswa ya? Iya, iya. Tadi itu karena takut. Berpikir berbasis peduli. Masih ada Buin? Kalau Menurut Buin gimana? hasil akhir gimana? Enggak ya, enggak deh kalau Berpikir. Iya Pak, hasil akhirnya berbasis hasil akhir, betul. Karena ini kan rapot gimana? Ya. Berbasis hasil akhir. Masuk berarti? Oke. Best thinking. Oke, paradigma, prinsip. Kemudian yang ketiga yaitu apa ya? Langkah pengambilan keputusan ya, 9 langkah. 9 langkah pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama adalah uji legal ya. Benar nggak? Iya, uji legal. Oke, di uji legal ini kira-kira Bu, ada nggak pelanggaran hukumnya? Tidak ada. Berarti yang pertama apa tadi? Benar uji legal yang pertama Bu? Iya, uji legal atau hukum, uji regulasi, intuisi. Oke. Betul. Ada nggak? Berarti enggak, tidak ada Tidak ya? ada. Tidak ada pelanggaran hukum, iya. Dalam kasus apa? Dalam apa Bu? Pengambilan nilai ya? Penambahan nilai ya. Penambahan nilai ya. Penambahan nilai. Tidak ada pelanggaran hukum dalam penambahan nilai. Tidak ada pelanggaran hukum menurut kita ya. Kemudian yang B apa Bu itu? Uji regulasi atau kode etik. Regulasi. Ya ini yang profesional itu ya. Kode etik seorang guru. Nah, di sini uji regulasi kode etik seorang guru yang tadi kita bahas, apakah dia melakukan pelanggaran karena sudah memberikan nilai yang manipulatif. Bagaimana Bu Juju kode etiknya? Tidak. Tapi kalau ada kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah mah nggak ada kali ya Pak? Nggak ada pelanggaran kode etik? Nggak ada. Berarti aman-aman saja. Apalagi, iya. Apalagi itu kan ada undang-undangnya ya, harus untuk kurikulum merdeka ini kan wajib naik semua ya. Iya, harus naik semua ya. Iya. Itu berarti tidak ada pelanggaran kode etik, Bu. Tidak ada pelanggaran kode etik dalam memberikan nilai terhadap peserta didik.
terhadap didik ya. Yang ketiga apa itu? Intuisi. Keyakinan. Intuisi ya. Uji intuisi. Nah, intuisi ini apa, Bu? Keyakinan. Keyakinan di sini keyakinan kepala sekolah apa keyakinan guru? Keyakinan kepala sekolah ya? Merasa Kepala benar sekolah. gitu. Merasa benar. Oh, jadi Iya. jika mengambil keputusan itu benar gitu. Kepala sekolah merasa benar dengan dalam menginstruksikan manipulasi nilai. Memberikan. Jangan manipulasi, Pak, maaf. Kata-katanya. Kan ini enggak manipulasi. Oh, enggak manipulasi ya. Apa dong namanya? Penambahan nilai. Dalam menginstruksikan memberikan tambahan nilai. Pemberian tambahan nilai pada peserta didik. Siswa yang di bawah. Pada peserta didik. Udah segini ya. Kemudian yang keempat, uji halaman depan koran, terus uji panutan. Uji panutan. Atau idola. Uji panutan atau idola. Nah, kira-kira kalau kita seorang guru yang baik, yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memahami semua karakter siswanya. Boleh diulang, Bu? Bu Juju, lu jangan ke saya. Bu Juju. Panutannya bagaimana? Idolanya? Yang profesional apa? Pasti. Guru yang memahami karakter gitu ya? Setiap peserta didiknya gitu? Iya. Guru yang profesional pasti memahami karakter setiap peserta didik. Karakter setiap peserta didik. Dan memberikan nilai tidak hanya dalam satu aspek saja. Itu, Bu, kira-kira masuk nggak? Iya. Tidak hanya satu aspek saja. Masih ada lagi nggak gitu? Kalau opsi trilema masuk? Trilema ya, Bu. Udah, Pak, katanya suruh masuk. Oh, udah beres ini. 17.55. Oh iya, 17.55 ya. 17.55. Masih ada Pak Kohar? Oh, masih ada. Oke. Investigasi opsi trilema masuk kan? Tadi? Iya. Trilema masuk tadi. Masuk ah. Gimana? Masuk nggak, Bu Juju? Opsi trilema masuk ya tadi. Iya, yang opsi trilema. Oke, jadi opsi trilema ini bahwa jadi opsi trilema gimana nih? Jadi seorang guru profesional itu
tidak langsung memberikan nilai begitu saja, akan tetapi ada aspek-aspek penilaian yang lain, seperti halnya kedisiplinannya, kerapihannya, kehadirannya, gitu kan. Pemberian tugas tambahan. Pemberian tugas tambahan, gitu. Mungkin itu bagian daripada opsi trilema. Iya. Kalau opsi trilema itu kan maksudnya Gimana itu? yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik. Ada yang lebih baik lagi loh ini gitu kan ya, gitu. Jadi ada semacam. Jadi ya seorang guru itu kan tidak langsung memberikan nilai, melainkan ada aspek-aspek yang diambil gitu mungkin ya. Gimana Bu Juju? Selawatan Bu Juju tak? Iya. Gimana Bu? Iya. Betul, Pak. Mau ditambahin lagi nggak? Udah. Udah. Sekarang buat keputusan. Yang mana itu? Untuk yang 8. 9 8. langkah ke 8-nya. Oh. Ada keputusan enggak? Yang uji legal ini kemana sih ya saya lupa ya. Adalah anak harus naik semua gitu ya. Ya, jadi buat keputusan. Oh, ya benar salah tadi. Buat keputusan Bu. Ya. F-nya buat keputusan bahwa ini maksudnya ke F atau gimana ya lupa sih. Semua siswa harus naik tingkat kelas. Buat keputusan. Semua siswa harus naik kelas. Seperti itu. Keputusannya ya. 9-nya adalah refleksi. Refleksi keputusan. Keputusan. Oke. Jadi direfleksi lagi itu keputusan itu. Bila semua siswa mau dinaikkan kelas, maka seorang guru harus melihat dari berbagai aspek. Aspek gitu ya. Ya, dari berbagai aspek kemampuan siswa, kemampuan peserta didik. Iya. Udah beres ini? Sudah? Pas. Belum. Coba di itu lagi, Pak. Ada nggak yang kelewat kira-kira dari 9 langkah pengambilan keputusan ini? Ada nggak? Yang kelewat? Bentar. Dari yang 9 langkah keputusan itu. Mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan dengan masalah itu? Belum masuk tadi ya? Udah ya tadi ya? Belum Bu. Oh, belum.
mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan masalah itu. Bertentangan. Judulnya mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nah, kira-kira hal ini bertentangan nggak, Bu? Antara profesi guru dengan pemberian nilai sesuai minimal KKM. Ya. Boleh ya bertentangan di sini? Boleh. Jadi, guru yang profesional, nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan, begitu ya? Jadi seorang ibu jujur nggak jujur gitu ya? Ini bukan. Oh jujur, nggak jujur cenanya. Yang harusnya nilainya Bukan 2. nggak jujur, Bu Juju mah nggak ikhlas. Ya Bu Juju. Benar nggak nilainya di situ? Iya. Nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Yang mana seorang ibu jujur nggak jujur dengan nilai asli gitu kan? Pak Kohar juga sama. Kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat. Tadi perasaan udah ini ya? Belum. Oh belum. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan dilema etika. Mengetahui siapa saja yang terlibat gitu ya? Dalam ya. Terdengar, Pak. Bu Juju, Bu Iin. Ya. Linknya saya kasih ya, linknya. Oke. Linknya saya kasih nih. Ya, siap. Ini saya hilang. Udah kita masuk aja ya, beres. Ya, sudahlah. Udah ya? Udah. Oke. Selamat jumpa di main room. Besok. Makasih Pak Kohar, terima kasih Bu Juju. Sama-sama Bu. Saya masuk ya. Ya, kita keluar dulu dari sini. Kita keluar dulu dari sini. Iya.